Hadis yang pertama, hadis mimpinya Nabi yang mulia melihat Aisyah, diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Aisyah sampai 2 kali. Kata Nabi SAW, kalau mimpi ini dari Allah, pasti akan berlanjut terus dan engkau akan jadi istriku. Hadis yang kedua tadi, hadis Sahal bin Sa'ad, laki-laki yang perempuan yang datang kepada Nabi SAW ingin menghibahkan dirinya. Kemudian Nabi SAW apa? Fanadhara ilaiha Rasulullah SAW fasa'ada an-nadhar ilaiha wa sawwabahu. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepadanya, nadhara ilaiha, fanadhara ilaiha. Ya, perempuannya ada di situ. Fanadhara ilaiha. Kemudian fasa'ada an-nadhar, dia lihat ke atas. Wa sawwabahu, dia lihat ke bawah. Ke atas, ke bawah, seperti saya lihat antum, lihat begini, saya lihat bawah. Maksudnya apa? Nazar, melihat, betul-betul melihat, diperhatikan. Nah, itu nazar. Saya terangkan ini dan saya tulis ini karena terjadi salah paham begitu banyak. Yang bukan nazar disangka nazar. Hadis yang lain, hadis yang ketiga. Lihat halaman 99. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah ia berkata, kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Lalu datanglah seorang laki-laki dan dia menceritakan atau mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia akan menikahi seorang wanita dari suku Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada laki-laki itu, "Anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah nazar, sudah melihatnya?" Qala, laki-laki itu menjawab, "La, belum." Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'an." Pergilah, lihat pada wanita itu. Fadhhab fanzur, diperintah oleh Rasulullah. Fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'an, karena pada mata-mata perempuan Ansar itu ada sesuatu, yakni matanya sipit, kecil. Tidak sama dengan perempuan Muhajirin. Mata orang Ansar ada sesuatu, kata Nabi. Ini boleh menerangkan sesuatu cacatnya atau ciri khas kaum itu. Lihat, suruh lihat sama Nabi. Lihat, itu kan diperhatikan betul sampai matanya dan seterusnya. Laki-laki ini mau nikah, kabarkan dia mau nikah, mau khidbah. Ditanya Rasulullah, "An-nadharta ilaiha? Engkau sudah lihat?" Dia bilang, "Belum." Fanzur, lihat, pergi lihat. Karena pada mata wanita kaum Ansar syai'an, ada sesuatu. Kalau engkau belum perhatikan, nanti engkau nggak suka. Udah kawin baru nggak suka nantinya, udah nikah baru nggak suka. Lihat, syai'an, kata ulama, matanya kecil, perempuan-perempuan Ansar itu. Nah, kalau sudah lihat, kau suka, galibnya perempuan Arab matanya besar. Perempuan Ansar, itu Nabi SAW mengatakan ada sesuatu yang tidak sama dengan mata-mata kita. Ada sesuatu, syai'an. Mungkin tidak semuanya. Ya. Lihat, sudah lihat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis nomor 858 halaman 100, Anil Mughirah bin Syu'bah qala khatabtu imra'atan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anadharta ilayha qultu la qala fanzur ilayka fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, saya telah meminang seorang wanita pada zaman atau pada masa Rasulullah SAW.
Lalu Nabi SAW bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah daripadaku, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang, yang kau telah pinang? Sudah lihat atau belum? Qultu, jawab Mughirah, "La, saya belum melihatnya." Qala, kata Nabi, "Fanzur ilaiha." Lihat kepadanya. Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Karena dengan melihat itu akan memberikan lebih tepat untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu berdua. Ini faedah dari nazar, supaya menumbuhkan keinginan dan akan mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu. Nabi SAW menyingkap hikmah di balik nazar itu. Karena itu nazar bukan sembarangan. Nazar harus betul-betul nazar. Nazar diperhatikan, dilihat benar, diperhatikan. Kalau ada kekurangan, sampai kekurangan mata orang Ansar, wanita Ansar diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Sampai nazar itu secara sembunyi-sembunyi pun boleh dibenarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun wanita itu tidak tahu engkau nazar dia. Sampai nazar lebih dari muka dan kedua telapak tangan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menurut madhab yang lebih kuat, sebagaimana saya uraikan dalam masalah ini. Lihat halaman 103, hadis nomor 859. An Abi Humaid, wa kana qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alayhi an yanzura ilayha idza kana innama yanzuru ilayha lil khitbati wa in kanat la ta'lam. Dari Abu Humaid, dan dia sesungguhnya telah melihat Nabi SAW. Perkataan rawi ini ingin menjelaskan bahwa Abu Humaid adalah seorang sahabat. Ini bukan Abu Humaid As-Sa'idi, sahabiyun jalil, bukan Abu Humaid yang lain. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu akan meminang seorang wanita, maka tidak ada halangan dia melihat wanita itu apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Lihat kalimat ini. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang, bukan lihat nazar sembarangan main-main, berlezat-lezat dengan pandangan, menikmati pandangan, bukan. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Kalau antum punya niat untuk nikah, untuk khitbah, untuk minang, antum nazar wanita. Kalau tidak jadi, tidak apa-apa. Kalau antum tidak suka, tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya main-main, sengaja untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan hawa nafsunya, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lihat, kata Nabi, tidak apa-apa, lihat. Meskipun wanita itu tidak tahu dinazar. Meskipun wanita itu tidak tahu antum lagi nazar dengan dia. Jadi nazar bisa terang-terangan diketahui oleh wanita tersebut, bisa juga tidak diketahui. Hadis yang lain, An Muhammad ibn Maslamah qala خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ينظر إليها. Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, aku pernah meminang seorang wanita, kemudian secara sembunyi-sembunyi aku ingin melihatnya. Lihat, sembunyi-sembunyi dia mencoba untuk melihat nazar wanita tersebut, sampai aku melihatnya di kebun kepunyaannya. Kemudian orang mengatakan kepada Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah seorang sahabiyun jalil,
patutkah engkau lakukan ini padahal engkau seorang sahabat Rasulullah SAW? Jadi patutkah engkau berbuat seperti ini? Engkau